Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan hingga kita bisa beraktivitas sampai sekarang ini. Salam serta salawat kita peruntukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam dengan penuh cahaya keislaman. Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam. Dalam hal ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester ilmu hadis. Adapun dosen pengampu yaitu Ustazah Dr. Zainab Abdullah LC MTHI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Irsyad. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan yaitu kedudukan hadis. Kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan para ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna, oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, diantaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh untuk mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah seperti yang tersebut dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa yang dilakukan Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surah An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli hukum fiqh, maka hadis disebut sebagai bayani dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran. Ia menjalankan fungsi sebagai berikut ya. Dalam kedudukannya sebagai bayani dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi ta'kid dan takrir. Dan yang kedua adalah memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah memberikan penjelasan apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Merinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Selanjutnya membatasi apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang terakhir adalah memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Jelaskan arti kata dalam Al-Quran, umpamanya kata salat yang masih samar artinya, karena dapat saja salat itu berarti doa sebagaimana yang biasa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas.
yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Sesudah itu Nabi bersabda, inilah salat itu, kerjakanlah salat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan salat. Imam Malik menyebutkan ada 5 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan al-tafsir, bayan al-ba'ts, bayan at-tashri'. Sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan ada 5 fungsi, yaitu bayan at-tafsir, bayan at-takhsis, bayan at-ta'yin, bayan at-tashri', bayan an-nasak. Yang pertama adalah bayan at-takrir. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkuat isi kandungan Al-Quran. Dan yang kedua adalah bayan at-tafsir. Yang dimaksud bayan at-tafsir adalah hadis berfungsi untuk memberi penjelasan secara rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal, memberikan batasan atau takyid. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan takhsis ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kemudian adalah bayan at-tashri'. Dimaksud dengan bayan at-tashri' adalah mewujudkan sesuatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala kitab Al-Karim. Hadis merupakan sebagai ketentuan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis bayan at-tashri' ini merupakan hadis yang diamalkan sebagaimana dengan hadis-hadis lainnya. Ibnu Al-Qayyim pernah berkata bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW itu yang berupa tambahan setelah Al-Quran merupakan ketentuan hukum yang patut ditaati dan tidak boleh kita tolak sebagai umat Islam. Suatu contoh dari hadis dalam kelompok ini adalah tentang hadis zakat fitrah yang berbunyi artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan atau sukat so', kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki ataupun perempuan. Yang selanjutnya bayan an-nasak. Bayan kata an-nasak dari segi bahasa adalah al-idbal atau membatalkan, al-ijala atau menghilangkan, atau at-tahwil memindahkan. Menurut ulama mutaqaddimin mengartikan bahwa bayan an-nasak ini adalah dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada. Karena datangnya kemudian Imam Hanafi membatasi fungsi bayan ini hanya terhadap hadis-hadis mutawatir dan masyhur saja, sedangkan untuk hadis ahad ia menolaknya. Selanjutnya adalah hubungan hadis dengan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Kehujanan hadis. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 9, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 179 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Ma kana Allah liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'ala al-ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim." Artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Di antaranya Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kedua adalah dalil kehujan as-sunnah. Al-Quranul Karim menyuruh kita berhukum dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhukum kepadanya. Adalah dalil kehujan ijma. Yang pertama adalah dalil nakli. Allah memerintahkan orang mukmin untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin mereka. Dalil akli. Tidak mungkin kesepakatan para mujtahid itu tidak berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasul. Sebagaimana kesepakatan mereka salah tanpa ada salah satu dari mereka yang mengingatkan kesalahan tersebut. Oleh sebab itu, apa yang telah disepakati para mujtahid itu benar dan berdasarkan pada dalil, dan itu wajib diamalkan. Menurut Abdul Ghani bin Abdul Khaliq dalam bukunya Hujjah as-Sunnah, kehujan hadis paling tidak dapat dipahami dari 7 aspek. Yang pertama adalah isomah, keterpeliharaan Nabi dari kesalahan. Tugas Rasul sebagai penyampai wahyu mengharuskan beliau untuk selalu ekstra hati-hati dalam bertindak. Kedua adalah sikap sahabat terhadap sunnah, sikap para sahabat yang selalu patuh dan tunduk dengan perintah Rasulullah SAW, memberikan satu indikasi atau akan kebenaran apa yang dilakukan dan diucapkan oleh beliau dan sekaligus dapat dijadikan hujjah. Selanjutnya adalah Al-Quran. Banyak ayat yang memerintahkan untuk patuh, taat dan mengambil apa yang dilakukan Nabi SAW. Yang selanjutnya adalah As-Sunnah. Selain Al-Quran terdapat banyak pula hadis yang menjelaskan kehujjahan As-Sunnah. Selanjutnya kebutuhan Al-Quran terhadap Sunnah. Al-Quran tidak akan dapat dipahami secara sempurna tanpa ada bantuan As-Sunnah. Selanjutnya realitas Sunnah sebagai wahyu. Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi ada yang berupa wahyu dhahir yang berstatus terjaga dan terpelihara dari segala bentuk kesalahan. Dan yang terakhir adalah ijma. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bisa kita ambil pelajaran di sini. Dan sebagai kesimpulan, jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Sebagaimana disebutkan di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.